Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya mencoba akan membahas tentang mata kuliah mekanika teknik ya, yang berhubungan dengan struktur, yaitu tentang truss ya. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Di sini ada pertanyaan ya. Tentukan gaya reaksi tumpuan ya, dan gaya pada masing-masing batang ya, dengan menggunakan metode analitis trigonometri atau poligon gaya gitu ya. Nah, di sini kita lihat dulu gambarnya ya. Di sini ada sebuah konstruksi dari truss ya. Di A ini adalah tumpuan pin gitu ya, atau engsel. Lalu di C itu adalah tumpuan roll ya. Dan di titik B ini di mana terjadi sambungan ya antara struktur dengan beban gitu ya. Dan diketahui di sini ada sudut yang dibentuk oleh rangka ini ya, 75 derajat ya, batang AB dan batang AC. Begitu juga dengan batang AC dan batang BC gitu ya. Dan ada panjang batang AB itu diketahui 2 meter dan juga panjang batang BC 2 meter dan diberi beban sebesar 75 kg gitu ya. Oke, langsung saja kita bahas. Di sini kita buatkan dulu ya gaya-gaya yang terjadi ya. Saya buatkan di sini gaya W ya, atau gaya berat. Nilainya adalah 750 ya. Karena beratnya adalah dalam satuan massa ya, akan saya ubah menjadi satuan gaya, tinggal dikali gravitasi. Di sini gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Lalu W ini punya garis kerja ya, ini adalah garis kerja, dan saya akan mengambalkan poligon gayanya ke bawah seperti ini ya, W. Lalu tumpuan roll ini punya garis kerja ya, yang tegak lurus terhadap bidangnya yang ini ya, tegak lurus terhadap bidang ya. Ini garis kerjanya seperti ini. Maka akan ketemu di satu titik yang berpotongan dengan garis kerja W gitu ya. Nah, ini saya buatkan poligonnya seperti ini. Nah, ini adalah titik perpotongan dari garis kerja dari 3 buah gaya ya. Nah, maka diperolehlah garis kerja dari tumpuan A gitu ya, yang ini. Oke. Nah, dari garis kerja ini saya pindahkan ke poligon seperti ini ya. Nah, maka akan terbentuk sebuah segitiga ya, atau sebuah poligon gaya ya. Sini adalah W. Berarti ke sana adalah FC ya kan. Dan saya taruh FC-nya di sini. Dan ke kiri atas adalah FA. Nah, saya taruh FA-nya di sini ya. Berarti sudah kita dapatkan arah dari gaya tumpuan ya. Oke. Nah, lalu saya ingin mencari besaran dari FA dan FC ini berapa gitu ya. Nah, untuk mencari FA dan FC ini berapa, kita identifikasi dulu bahwa poligon yang dibentuknya ini adalah poligon segitiga siku ya. Nah, berarti kita cukup cari tahu berapa sudut yang ada di sini gitu ya. Nah, sudut yang ada di sini berapa, berarti di sini saya sudah buatkan bahwa di sini saya asumsikan ini adalah theta gitu ya. Sudutnya adalah sebesar theta. Oke, ini theta. Nah, untuk mendapatkan theta berarti saya harus mencari tahu dulu sudut yang dibentuk oleh garis horizontal ini ya, terhadap garis batang BC ini gitu ya. Nah, yaitu 15 derajat. Karena kan ini adalah 75, berarti ini sisanya gitu ya, 15 derajat. Nah, untuk mendapatkan berapa jarak dari C ke titik potong ini gitu ya. Nah, maka saya simbolkan di sini notasinya X ya. Kita belum tahu harga X ini berapa. Maka X ini bisa dicari dengan trigonometri dari segitiga ACD gitu ya. Ini ACD di sini titik D ya. Ini titik D. Nah, maka diperoleh X-nya itu adalah 2 cos 15 ya. 2 itu panjang batang ini gitu ya. Cos 15 ini gitu ya. Nah, diperolehlah 1,93 meter. Selanjutnya saya mencari lagi berapa panjang batang AC ya.
panjang batang AC. Di sini saya simbolkan dengan notasi Y ya. Kita belum tahu harga Y ini berapa. Nah, lalu menggunakan aturan sinus ya, kita bisa cari segitiga A, B, C gitu ya. Segitiga yang ini ya, konstruksinya ini ya. Ini bisa kita hitung berapa nilai Y ya dengan aturan sinus. Berarti Y per sin 30 ya. Karena 30 itu dari sini kan ya, ini 30 ya kan. Ini 75, ini 75, berarti sisanya 30 gitu ya. Lalu itu akan sama dengan 2 sin 75 ya. Terserah yang mana aja ya, karena depan sudut ini adalah 2 meter ya kan, 75 ya kan. Nah, berarti diperoleh Y-nya itu adalah 1,035. Maka bisa kita memperoleh theta ya. Theta itu adalah bisa dari arkus tangan ya. Sorry, ini salah ya, ada arkus tangannya ya. Arkus tangan dari X per Y ya, ini X per Y. X-nya adalah 1,93, Y-nya adalah 1,035 ya, maka diperoleh tetanya sebesar 61,8 derajat. Lalu pakai aturan segitiga siku ya, yang kita lihat dari poligon. Nah, maka untuk mendapatkan nilai FC ini kita pakai aturan segitiga siku, di mana tangen theta itu sama dengan FC per W gitu ya. Nah, diperolehlah FC-nya, nilai W ada ya, nilai W ada, nilai theta-nya juga ada, berarti FC-nya diperoleh 35,7. Oke. Lalu untuk mendapatkan nilai FA ini kita pakai nilai cos ya. Karena yang diketahui kan W gitu ya. W berarti cos itu adalah samping per miring. Berarti yang sampingnya adalah W dibagi yang miring. Yang miringnya di sini adalah FA. Berarti diperoleh FA itu sebesar 923,4 Newton. Oke, lanjut. Selanjutnya kita menganalisis gaya-gaya batang yang terjadi ya. Yang pertama kita buatkan dulu gaya atau berat dari W ini ya, yaitu 750. Lalu W ini punya garis kerja. Nah, lalu saya buatkan juga garis kerja dari batang BC seperti ini. Lalu garis kerjanya saya pindahkan ke ujung W tadi ya, ujung W yang ini. Setelah itu garis kerja batang BA, oke, seperti ini. Nah, maka akan dibentuk poligon gaya ya, di mana FCB itu arahnya ke kanan atas dan FAB ya atau batang AB ini gayanya ke arah kiri atas. Nah, karena bentuk ini sama dengan bentuk konstruksi ya, berarti sudutnya seperti ini ya. Sudutnya sama persis dengan yang ada di sini. Oke, lalu kita analisis di titik B dulu ya. Titik B itu ada di sini. Dengan menggunakan aturan sinus, kita bisa memperoleh berapa gaya FCB ini ya, dan berapa gaya FAB ya. Nah, ini adalah formulasinya, yaitu W per sin 15 ya. Ini 75 150. Oh, harusnya ini bukan 15 ya. Ini harusnya 30 ya. Sorry, ini salah tulis. Ini 30. Ini harusnya 30 ya. Jadi nanti mohon dikoreksi lagi ini sin 30 itu akan sama dengan FCB per sin 75 gitu ya. FCB yang di sini depan sudutnya adalah 75. Nah, maka diperoleh ya. Ini nanti dihitung lagi. Ini nilainya terlalu besar sepertinya. Harusnya ini sin 30 ya, bukan sin 15. Nah, lalu kita pindah ke titik A ya, titik A, di mana titik A itu ada gaya tumpuan ya, FA yang arahnya ke kiri atas. Lalu batang AC yang ini yang vertikal itu punya garis kerja, dan batang AB gitu ya, batang AB yang ini saya pindahkan ke sini gitu ya. Saya pindahkan ke sini akan membentuk sebuah segitiga lagi ya, segitiga sembarang. Nah, maka kita peroleh poligon gayanya yaitu FCA yang ke bawah, lalu FBA-nya yang ke kanan bawah gitu ya. Nah,
Untuk mengetahui berapa nilai FCA dan berapa nilai FBA ya, dalam hal ini FBA sudah diketahui ya, sudah dihitung, yaitu sama dengan nilai FAB gitu ya. Nah, berarti kita cukup mencari nilai FCA ini ya. Untuk mendapatkan nilai FCA kita harus tahu dulu sudutnya ya, sudut yang dibentuk dari FCA ini terhadap FA ini itu nilainya sama dengan theta ya, yang tadi sebelumnya kita hitung, yaitu 61,8 derajat. Oke, lalu sudut yang ini ya, sudut yang ini itu adalah 105 ya, 105 derajat itu diperoleh dari besarnya ini ya, ini kan sama dengan ini sudutnya. Nah, jadi 105 ini yaitu 90 derajat yang ini, yang siku ya, ditambah 15 derajat ya, 105. Nah, maka sisanya adalah tinggal kita kurangkan dengan 180 gitu ya. Berarti 180 dikurang 61,8 dikurang 105 diperoleh 13,1 derajat. Nah, di sini titik A kita analisis menggunakan aturan sinus ya, di mana yang kita cari adalah FCA itu akan dibagi dengan sin 13,5 ya, yang ini depan sudutnya. Itu akan sama dengan FA ya, FA itu gaya tumpuan. Ini sudah diketahui nilainya. Itu dibagi dengan sin 75 ya. Sin 75, sorry ini juga salah ya, maksudnya ini sin 105 ya. Sorry. Ini harusnya 105. Nah, berarti yang ini diganti bukan sin 75 ya, tapi sin 105. Oke. Nah, berarti kita dapat nilai FCA-nya yaitu sekitar, nah ini juga salah ya. Tolong nanti ini dihitung ulang, FCA-nya bukan 212 ya, karena sin-nya 105. Oke, demikian presentasi atau penjelasan soal dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas selanjutnya.